Hukum hadiah adalah diperbolehkan. Jadi sah-sah aja kalau kita nambah hadiah orang lain. Hukum hadiah adalah diperbolehkan. Hukum hadiah adalah diperbolehkan, buka kurung, sunnah. Nah biasanya rancak bahadiah ini bibinian. Laki ini jarang bahadiah. Dan akan diterima Allah. Terus dan akan diterima Allah. Nanti jangan tapi melamun dan akan diterima Allah dengan syarat sebagai berikut. Jadi hukum hadiah itu sunnah, artinya diperbolehkan. Dan akan diterima Allah dengan syarat sebagai berikut. Jadi namun kita hadiah kita anak berpahala, diterima Allah ada syaratnya. Di sini ada 6 lah syaratnya. Kalau kita berhadiah tuh namun hanya dapat pahala ada 6 syaratnya. Nah, 1. Apabila diundang hadir ke tempat undangan. Jadi kita diundang di kiawi orang. Apabila diundang, apa tadi? Hadir ke tempat undangan. Dah maka betul kan kita disuruh hadir di kiawi orang tempat undangan. Komalah. Maka hadiah yang diberikan hendaklah diterima. Jadi lamun kita di saruan ke tempat undangan orang besaruan. Jadi lamun orang bersurungan, hadiah kita walaupun kita kada bisa memakan atau apanya kita hendaklah diterima supaya berpahala. Misalnya pang saruan siapa kada bisa makan daging hadangan sini Rijal kah? Bisa. Rijalnya ada bisa makan anu kah? Iwak betanak bisa Rijal. Tapi Rijal nih iwak nang masak asam bisa Rijal. Dia bisa juga kah? Jadi mau saruan tuh lamun iwak apa? Oh ya, kayak itu. Nah, orang menyurungi, surungi aja. Lamun misalnya kada deh entalo kah? Surungi orang menyurungi ini gitu aja ada ambil. Makan walaupun hanya sambalnya aja dimakan. Nah, gitu supaya berpahala. Jangan kita menolak berhadapan lah. Kalau kita kada akan makan juga ambil aja dulu ambil. Karena bari akan dihiga kah? Jadi bila saruan lah, bila lakian saruan kawannya Rijal. Jadi bila Rijal kada mau makan kesan seorang double Rijal. Nah kayak itu. Jadi sama kalau ada orang minyak haram misalnya kan orang hatan marhabakah atau hatan maulidan kah berbagi minyak haram kah jangan diterima lah walaupun baunya kada ketujuh kita. Kalau yang ada ketujuh jangan disapuan ke awak tanah bang saya akan ke tangan. Nah, jangan ditolak, itu berkahnya. Salah. Bila misalnya kada kata jujur baunya jangan dikosayakan, kosayan ke tangan enggak? Barangnya supaya tangan berbau harum. Sudah, yang pertama sudah. Yang kedua. Yang kedua, syarat hadiah itu supaya menjadi berpahala.
Yang kedua, hadiah yang diberikan. Rijal ini ibarat nang orang Bahilim tuh nya pakai kaca spion. Oh, tolong kaca spion lah. Kaca spion ya. Kaca spion tuh kan nang di higa sepeda motor. Kaca helm tuh apa ngarannya kita? Demen. Visior kan apa kah? Wah. Rijal. Rijal lamun bakan dari anak pakai itu kan melihat ke muka. Aduh, Rijal. Karena di pangkong banyak hari ini kan. Sudah. Dua, hadiah yang diberikan adalah untuk kebaikan. Jangan sembarang beri hadiah. Hadiahnya untuk kebaikan. Bahadiah nang kada untuk kebaikan bahadiah apa jal? Nah, misalnya Norden, kalau yang kita berhadiah kan sini hadiahnya harus untuk kebaikan. Kalau untuk kejahatan bahadiah apa? Bahadiah perangai bahadiah apakah bahadiah pistol atau bahadiah parang gesan orang merampok. Nah, gesan menimpas orang ada boleh. Kalau bahadiah parang gesan membantu orang boleh. Jadi hadiah yang diberikan adalah untuk kebaikan. Zakah? 3. Den, fokus. Tidak berlebih-lebihan. Sebab mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Koma, tetapi yang keempat. Nampak Den nomor 3 Den, baca Bang Den. Tidak berlebih-lebihan Den. Ada lo. Jai bujur jai dok jai. 4. Hadiah tersebut bukan permintaan, tumbuh dari hati sendiri. Tetapi tumbuh dari hati sendiri. Nomor 5 pulang. Nomor 5. Tidak diperbolehkan menolak hadiah. Apapun hadiah kecuali hadiahnya napa tuh? Hadiahnya penipuan. Nah, rancak lo di HP penipuan. Andek saya sedikit lagi bayu tuan daripada hati apa? Menolak apa? Tidak diperbolehkan menolak hadiah. Kisahnya dia bayar hadiah dari lagi itu selama minta. Dia bawa. Nah, kalau aja hadiah itu penipuan itu wajib kita tolak. Soalnya kita itu menipu kita. Kalau hadiah yang kada boleh ditolak nih lah. Hadiah kayak tadi kayak yang kita kada bisa memakan kah itu terima aja dulu karena beriakan ke orang lain atau ke kawan kita kah itu maksudnya. Jadi bila saruan para kiai kawan aja dijal. Tidak diperbolehkan menolak. Ikem jel biasanya kalaunya bulan puasa saruan lah berbuka puasa. Jadi kalau pas surungannya dapat iwak kayak apa kan makan. Padainya leh. Kayaknya di rumah membalas jadi jal. Nah, bagus jadi jal nih. Aduh. Kada awak kan membentuk di kadina. Di taruh aja Kak. Kada awak kan mbak bakawanan karina.
Jadi nomor 5 terakhir. 6. Nomor 6 lah terakhir. Pemberian berupa sesuatu. Pemberian berupa sesuatu yang diridhoi Allah. Pemberiannya jadi hadiah lah. Berupa sesuatu yang diridhoi Allah. Bukan yang dibenci. Pemberian berupa sesuatu yang diridhoi Allah. Bukan yang dibenci. Bukan yang dibenci. Memberi itu jangan nang untuk kejahatan, nang kada baik, nang bagus-bagus diberi orang. Artinya memberi hadiah habis. Itu syarat hadiah nang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. B sudahlah, C pulang. Habis B, C pulang. C, waktu yang tepat, waktu yang tepat memberikan hadiah. Waktu yang tepat memberikan hadiah. Apabila kita nih disuruh memberi hadiah yang bagus, kita berhadiah lawan orang toh. Nah, sini ada bulan puasa. Waktu yang tepat memberikan hadiah. Satu, ini waktu yang tepat lah, waktu tepat, waktu apa kita memberi hadiah kepada seseorang. Satu, telah dicapainya prestasi. Kalau seseorang tuh berprestasi, nah kita telah dicapainya. Bisa juga telah tercapainya prestasi. Maksudnya apa yuk? Kurangnya berprestasi misalnya kayak ading kan atau anak kah, misalnya ranking 1 kah, atau sudah hafal kah bacaan. Nah itu tercapai prestasi. Jadi kita dianjurkan untuk memberikan hadiah. Jelai. Misalnya Ujari Wahid ranking 1. Jadi Rijal ini dianjurkan beri hadiah. Wahid kan tercapainya prestasi. Atau dapat lomba juara 1 kah, Rijal? Atau Rijal nih bisa misalnya kayaknya bisa makan iwak. Nah kan prestasi juga nih, prestasi bisa makan iwak. Beri hadiah. Jadi beri hadiahnya 1 kilo seorang iwak. Nah itu waktu yang tepat memberikan hadiah. Jadi nomor 1 telah tercapainya prestasi. Nomor 2 pulang. 2 sebagai motivasi. Nah itulah. Sebagai motivasi, jadi kita apa yuk? Pemberi semangat. Nah itu motivasi kita. Yandi mana papan tulis Yandi? Yandi senyum Yandi. Jadi hadiah tersebut sebagai motivasi untuk mendorong untuk mendorong berprestasi lagi. Jadi lamun anak tuh kita beri hadiahnya tambah semangat. Tambah semangat.
untuk apa tadi lebih berprestasi lagi. Ya kayak tadi, misalnya kayak anak misalnya juara satu atau apa kan, atau misalnya anak buah bos nih, misalnya ada bos ada bisa anak buahnya nih rajin ke sekolah ke masuk begawi. Nah itu si bos tuh tepat tuh memberi hadiah, bagus dianjurkan memberi hadiah supaya lebih semangat lagi. Jadi sebagai motivasi untuk mendorong lebih berprestasi lagi. 3 pelang. Hadiah pada hari-hari penting. Hadiah pada hari-hari penting. Misalnya seorang tuh pada hari-hari penting wadainya misalnya. Jadi kita dianjurkan memberi hadiah. Kalau hari-hari penting itu apa yuk? Kenapa? Ulang tahun bisa. Jadi nomor 3, hadiah pada hari-hari penting, misalnya Presiden, misalnya pada hari perkawinan, boleh? Pada hari perkawinan itu kita dianjurkan memberi hadiah. Itu waktu yang tepat, bukan dianjurkan, waktu yang tepat lah. Kalaunya kita dianjurkan tuh, tapi kalaunya kita kada bisi apa nanti dia kita kalau ada apa ini yang tepat lah, yang bagus. Nah itu waktunya pada hari perkawinan, koma ulang tahun. Nah bisa juga rata-rata ulang tahun beri hadiah. Sekali dibuka mie lawan wafer. Ada jah ulang tahun gak jah? Nampak gedang? Jadi pada hari perkawinan, koma ulang tahun. Hari kematian juga masuklah. Kalaunya hari kematian tuh kita diberi hadiah doa, hadiah bacaan. Tapi kalau kita buat di sinilah. Jadi di sini kita buat hari perkawinan, ulang tahun dan sebagainya. Titik. Dan sebagainya. DLL dan lain-lain dan sebagainya ini DSB dan sebagainya. Jadi habis masalah hadiah, apa tadi? Sedekah, hibah dan hadiah habis. Jadi ada 3. Jadi kalaunya dari segi makna, sedekah, hibah, hadiah sama pada pemberian. Tapi lamun dari segi kalaunya dari segi makna yang mendalam, hadiah itu lebih lebih berharga daripada sedekah, daripada hibah.